Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Lukman Mardiansa, kelas PAI 6D. Kalau NIM saya 1811107. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait materi yang ada di tugas kuliah Masail Fikih Al-Hadis. Mungkin saya menjelasnya tidak berurutan dengan kelompok-kelompok yang sebelumnya atau kelompok 1, 2 atau 3, tapi saya menjelaskannya dari tidak berurutan. Mungkin langsung saja saya akan menjelaskannya, yaitu terkait Bank ASI, bank sperma, dan keluarga berencana. Definisi dari Bank ASI yaitu sebuah penampung ASI atau air susu ibu buat untuk ada beberapa ibu-ibu yang tidak memiliki ASI di seperti di Indonesia. Tapi di Bank Indonesia sudah dibahas sebelumnya. Bank ASI di Indonesia itu terbilang minim atau belum ada. Terus jadi untuk terkait Bank ASI itu mungkin sulit untuk dibahas karena antara dari hukum-hukum Islam itu belum ini juga yang kemarin seperti dibahas. Tapi intinya kalau kita menyumbangkan Bank ASI terus kita membelinya itu tidak masalah, sesuai dengan hadis yang saya jelaskan kemarin. Saling tolong menolonglah, atau dalil ya, bukan hadis, tapi tolong menolonglah dengan kebaikan untuk kebaikan bersama. Terus untuk bank sperma, yaitu kelanjutan dari bank sperma. Definisi dari saya dan dari makalah yang sebelum pernah dibahas itu sebuah lembaga yang menyimpan dan mengawetkan sperma. Terus dari donor untuk kepentingan pribadi, keilmuan, terus untuk ada beberapa aspek ingin memperoleh keturunan. Jadi dibuatlah bank sperma seperti yang kita ketahui agak ke luar negeri ya. Seperti di Rusia yang bank sperma itu pernah ada. Mungkin kawan-kawan bisa lihat juga untuk terkait penelusuran atau surveinya ke situ, bisa dilihat dengan YouTube seperti itu. Untuk terkait dengan apakah diperbolehkan untuk bank sperma, sudah dijelaskan juga untuk terkait bank sperma itu diperbolehkan atau tidak untuk ini. Menurut saya itu kurang efektif. Tapi dengan bayi tabung itu tidak masalah untuk untuk membuat keturunan. Terus keluarga berencana dan dalam perspektif Islam, mengenai KB atau yang sering kita lihat di Indonesia, yaitu KB itu berupa seperti ada pil ya. Dikenal sekarang ini saling pendapat mengenai hukum ber-KB. Kalangan para ulama diantaranya mereka memperbolehkan dan ada pula yang melarang. Doktrin yang sering dilontarkan, rezeki di tangan Tuhan, menolak KB jika alasannya adalah karena takut tidak bisa menafkahi. Bagi mereka takut punya anak banyak karena ada tidak menikahi adalah bentuk pengingkaran pada tujuan untuk mencukupi kebutuhan seluruh makhluknya. Tetapi sudah dibahas juga, dianggap bentuk pembunuhan kepada anak karena alasan ekonomis, khawatir tidak bisa menafkahi. Sehingga jika demikian halnya, program KB bertentangan dengan doktrin Al-Quran bahwa tidak boleh membunuh anak dalam alasan ekonomis. Berarti tidak percaya dengan kebenaran ayat tersebut, sehingga keluarga berencana bertentangan dengan doktrin tersebut.
Di samping adanya menolak KB, ada beberapa ulama juga yang membolehkan, diantaranya dengan hadis yang membicara Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dikatakan bahwa azal tidak dilarang dengan alasan karena kesukaran yang dialami si ibu disebabkan karena terlalu sering melahirkan. Syekh Al-Hariri beliau berpendapat bahwa menjalankan KB bagi perorangan individu hukumnya anak menghindari penyakit bila ia mengandung. Untuk dihindari kemudahan bila mengandung dan melahirkan dapat membawa kematian. Jadi tidak di ini itu alasan dari MUI menyatakan bahwa KB itu tidak ini diperbolehkan di Indonesia, atau pilnya yang saya bahas tadi, dikarenakan bisa juga untuk melihat tentang terkait ekonomis yang terjadi di Indonesia, karena sumber daya, karena dibuatnya KB itu kan antara sumber daya manusia itu melesat tinggi, tapi ekonomi yang terjadi di Indonesia itu semakin berkurang, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Dikarenakan makanya dibuatlah sejenis pil atau untuk keluarga berencana, membuat sejumlah keluarga kecil sehingga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah, seperti itu. Terus abortus adalah penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar rahim, yaitu usia kurang dari 20 minggu usia. Terus kehamilan diketahui secara klinis berakhir menjadi abortus. Kehamilan diketahui secara klinis berakhir abortus spontan dan 80% terjadi pada trimester pertama, dan satu tujuan wanita mengalami abortus hingga 14 usia gestasi. Abortus yaitu ada beberapa ciri ya. Abortus terdiri dari dua macam. Abortus spontan atau yang disering oleh orang ini merupakan abortus yang tidak sengaja. Abortus spontan bisa terjadi karena penyakit sipilis, kecelakaan dan lain-lain. Terus yang kedua, abortus yang disengaja, abortus profactus atau induced probation. Abortus itu terjadi dari yakni abortus dilakukan oleh dokter atas indikasi medis. Terus ada juga abortus profactus, merupakan abortus yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis. Misalnya abortus yang dilakukan untuk menindak hasil hubungan seks di luar nikah. Terus menstrual relation secara harfiah artinya pengaturan menstruasi, datang bulan ya, seperti itu. Dan melalui mengandung, maka ia meminta dibersihkan janinnya. Maka jelaslah bahwa menstrual relation itu hakikatnya adalah abortus. Karena itu menstrual relation itu pada hakikatnya adalah pembunuhan janin secara terselubung. Terus bayi tabung. Pengertian bayi tabung dalam bahasa Inggris, bayi tabung dikenal dengan sebutan in vitro fertilization yang dirilis oleh PC Steto dan Reggie Edward pada tahun 1977. Jika dilihat kata bayi dan tabung, bayi tabung berarti bayi yang dihasil pembuahan di tabung. Dalam istilah, bayi tabung adalah suatu proses pembuahan sel telur oleh sel sperma di luar tubuh sang wanita. Seperti itu. Bayi tabung pada dasarnya merupakan bayi hasil konsepsi dari pertemuan antara sel telur dan sperma. Seperti itu juga. Itu.
Macam proses bayi tabung ada berapa, yaitu ada 3. Pembuahan dipisahkan dari hubungan pembuahan dipisahkan dari hubungan suami istri. Yang kedua, wanita sewaan untuk mengandung anak. 3. Sel telur atau sperma dari seorang donor. D. Munculnya bank sperma. Terus nikah. Pengertian nikah adalah terkumpul dari dan menyatu. Terkumpul dan menyatu. Menurut istilah ini lain juga dapat berarti ijab kabul akad nikah yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang tujuan untuk melanjutkan ke pernikahan. Itu definisi nikah. Ada beberapa syarat sih yang perlu dalam pernikahan. Syarat nikah: calon mempelai laki-laki dan perempuan. Ada wali untuk mempelai perempuan. Terus ada saksi dari kedua belah pihak. Terus ada mahar. Biasa yang kita ketahui yang bergejolak pada lelaki terkait mahar. Terus ijab dan kabul. Terus pengertian poligami. Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memilih atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau lebih dari misal suami atau lebih dari 2 atau 3. Terus ada juga lebih dari suatu istri, lebih dari 3 atau sampai 6 orang. Itu dikatakan poligami. Seperti itu untuk terkait poligami. Terus penceraian. Penceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan atau berhentinya hubungan antara sebelumnya pernah dijanjikan sesuatu dan tujuannya untuk pernikahan sehingga terpecahlah dari kata-kata perjanjian yang sebelumnya telah dilakukan, disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing. Penceraian dipahami sebagai akhir dari stabilan perkawinan antara suami istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui. Seperti itu. Penyebab penceraian yaitu faktor keharmonisan, bisa juga faktor ekonomi, kurangnya kebutuhan kurangnya ekonomi tadi, dan kurangnya asupan mungkin dari sang istri atau suami. Seperti itu. Dampak penceraian terhadap suami atau istri akibat penceraian adalah suami istri hidup sendiri-sendiri, yang seperti saya jelaskan tadi. Dampaknya banyak ya, seperti aspek terhadap anak, keluarga orang tua dan istri, seperti itu. Tapi dampak lebih besar kepada anak menurut saya. Tapi kalau sudah membuahi anak, harta kekayaan apabila terjadi penceraian, maka perikatan menjadi putus dan kemudian dapat diadakan pembagian kekayaan, seperti itu. Terus pengertian nikah siri. Kata nikah berarti berkumpul, seperti yang saya jelaskan tadi. Sedangkan arti kiasan berarti atau mengadakan perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga menjelaskan tentang definisi pernikahan, yaitu perkawinan ya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita dengan sebagai suami istri dan tujuan membentuk keluarga. Dalam arti pernikahan itu sepasang manusia menyatu dalam ikatan pernikahan. Menyatu dalam pernikahan
syariat Islam dan peraturan negara untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Yaitu terus nikah siri yang dirahasiakan. Hadis-hadis dan di atas menunjukkan yang seperti ini berbunyi, begitupun hadis kauliyah Rasul yang berbunyi, berwalilah kamu walaupun hanya menyediakan makanan yang terdiri dari kaki kambing. Tujuan diajukan pesta pernikahan. Walimah adalah sebagai pengumuman kepada masyarakat yang sah sebuah perkawinan. Hadis di atas menunjukkan anjuran pemberitahuan pernikahan melalui acara pesta pernikahan atau lazim dikenal dengan halimah. Hal itu kontras sekali dengan konsep nikah siri yang dirahasiakan atau ditutupi dari halayak. Hukum nikah siri secara nasional KUHP, sebenarnya nikah siri itu berdasarkan pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam HKI pasal 4. Akan tetapi dalam undang-undang negara Republik Indonesia tentang perkawinan bukan hanya poin mengenai sah atau tidaknya perkawinan saja, tapi hal yang lebih urgent mengenai langsung ke hukum nikah mu'attah. Nikah mu'attah menurut Abdul Wahab merupakan perkawinan yang dilarang, batil ya, dilarang itu batil. Larangan tersebut disepakati oleh jumhur ulama dengan menyatakan bahwa tidak ada yang mengakui perkawinan tersebut. Nikah mu'attah memiliki beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi menurut ulama Syiah. Syarat tersebut adalah balik, berakal, dan tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkannya seperti adanya pertalian, nazab, saudara sesuai atau masih menjadi istri orang lain. Seperti itu. Mungkin kelanjutannya terus nikah beda agama. Pengertian nikah beda agama. Nikah dalam bahasa Arab bermakna al-wat'u, yakni bersetubuh atau berhubungan intim, atau juga bisa bermakna penyambung atau penghubung. Sementara kamus Munawir, arti lazas nikah ialah berkumpul dan atau menindas, seperti itu. Setubuh dan segama. Nikah arti aslinya ialah akad, yang dengan akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Adapun perkawinan beda agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan seorang pria dengan seorang wanita yang ditunduk pada memeluk agama yang berbeda, seperti itu. Kedua menganut hukum yang berbeda karena perbedaan agama. Sedangkan perkawinan beda agama menurut KHI atau kompilasi hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan antara orang Islam dengan non-muslim. Maka perkawinan non-muslim dengan muslim dan non-muslim tidak termasuk di dalamnya. Misalnya perkawinan antara seorang penganut agama Kristen dengan seorang penganut agama lain sehingga selain agama Islam. Itu seperti definisi nikah di luar agama. Dua, juga pernikahan beda agama dalam Islam diatur surah Al-Baqarah ayat 221 yang menerangkan larangan untuk pernikahan seorang musyrik sampai mereka beriman. Saya langsung ke artinya. Dan janganlah kamu nikahi seperempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikah
menikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sesungguhnya hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga, dan ampunan dengan izinnya menerangkan ayat-ayatnya pada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Seperti yang kita ketahui, ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang musyrik dan atau kafir tidak boleh dinikah oleh dengan orang muslim, seperti itu, atau perempuan dan laki-laki, begitu juga sebaliknya. Terus hukum menikahi wanita hamil. Dalam hukum Islam juga ditetapkan sebuah perkataan sebagai istilah az-zawaju bil hamili yang dapat diartikan sebagai pernikahan seorang pria dengan wanita yang sedang hamil. Hal ini terjadi dua kemungkinan, yaitu dihamili, bisa juga baru dikawini, atau dihamil oleh orang lain baru dikawini oleh orang yang bukan menghamilinya. Hal ini terjadi dua kemungkinan, yaitu dihamili dulu baru dikawini atau hamil oleh orang lain. Pernikahan wanita hamil di luar nikah berkaitan dengan beberapa hal hukum Islam, yaitu yang pertama bisa kita jelaskan sah atau tidaknya akal pernikahan dengan wanita tersebut menurut hukum Islam. Terus yang kedua, boleh atau tidaknya mengumpulinya sebagai layaknya suami istri. 3, kedudukan nasab, keturunan anak yang dilahirkan. Dalam pernikahan wanita hamil luar nikah ini berkaitan dengan beberapa hal dalam hukum Islam, sah atau tidaknya, seperti yang 3 saya sebutkan tadi. Ulama mazhab yang 4 Hanafi, Maliki, Syafi'i, terus Hambali, beberapa berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur suami dan istri, dengan ketentuan bila si pria itu menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya. Perempuan yang hamil disebabkan oleh perbuatan zina menurut Syafi'i, Maliki, dan Hanafi sebaiknya bahkan harusnya dinikahi oleh laki-laki yang menzinahkannya, seperti itu. Ibnu Hashim atau Syahiri berpendapat bahwa keduanya boleh sah asalkan dikawinkan, seperti itu. Terus yang bukan orang laki-laki yang menzinahinya terus dinikahkan oleh laki tersebut, itu tidak masalah juga, harus dinikahkan, kalau bisa dinikahkan agar sah. Terus bagaimana status anak? Islam mengajarkan kepada para pemeluknya, anak yang dilahirkan dan yang dikawinkan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam mempunyai kedudukan yang baik dan terhormat. Anak itu memiliki hubungan nazab dengan ayah dan ibunya. Oleh karena ia mempunyai kedua orang tua, maka ia berhak mendapatkan pendidikan, bimbingan, nafkah, dan sebaliknya. Mengenai status menurut para mazhab Syafi'i, anak zina yang dilahirkan setelah 6 bulan dari perkawinan ibu bapaknya, anak itu dinazabkan kepada bapaknya. Terus kedua, jika anak itu dilahirkan sebelum 6 bulan maka dinashab kepada ibunya, karena sebelum 6 bulan telah melakukan hubungan seks dengan orang lain, sedang batas waktu hamil paling kurang 6 bulan. Mungkin itu dari pengertian dari nikah beda agama dan menikah wanita hamil. Terus pengertian homoseksual atau lesbian, masturbasi, dan onani. Kalau pengertian dari homoseksual adalah mengacu pada interaksi seksual atau romantis antara pribadi yang berjenis kelamin yang sama, misalnya antara cowok dengan cowok, pria dengan pria,
wanita dengan wanita, seperti itu. Terus homoseksual ya keterkaitan antara sama jenis. Yang pertama, orientasi seksual yang ditandai dengan kesukaan seseorang dengan orang lain mempunyai kelamin jenis secara biologis atau identitas gender yang sama. Dua, perilaku seksual dengan seorang dengan gender yang sama, tidak perlu orientasi seksual dengan identitas gender. Tiga, identitas seksual antara identifikasi diri memungkinkan dengan mengacu kepada perilaku homoseksual atau orientasi seksual. Seperti itu. Kalau pandangan mengenai homoseksual dalam hukum Islam, dalam Al-Quran diceritakan sifat-sifat kaum umat Nabi Lut yang terkenal dengan homoseksual. Mereka tidak mau mengawini perempuan kecuali sama gemar melakukan seks dengan sesama laki. Nabi Lut menawarkan beberapa perempuan cantik untuk dikawininya. Mereka menolak dengan mengatakan, kami sama laki tidak menginginkan perempuan karena kami sama sekali tidak menginginkan perempuan karena kami sudah memiliki pasangan hidup yang lebih baik, yaitu laki-laki berfungsi sebagai teman hidup yang dapat membantu kelangsungan hidup dia pun bisa digunakan untuk melampiaskan nafsu seksualnya. Oleh karena itu, ketika Nabi Lut didampingi oleh para malaikat utusan Allah yang tetapan pemut arup, maka ia merasa cemas karena dikira bahwa mereka itu manusia yang bisa menemuinya. Jadi praktek homoseksual itu terjadi semenjak dahulu sampai detik ini. Tetapi praktek lesbian tidak dapat di dalam Al-Quran, namun hingga saat ini semakin merajalela di masyarakat. Homoseksual menurut undang-undang, perbuatan kaum homo baik secara seks sama pria maupun kaum wanita lesbian merupakan salah satu tindakan kejahatan. Paling lama 7 tahun pidana penjara. Pidana perundang-undang Republik Indonesia FDE pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa pelaku homoseksual dan lesbian akan terjerat hukum paling lama 5 tahun. Menurut hukum fikih jinayah hukum pidana Islam, hukum homoseksual termasuk dosa besar karena bertentangan dengan fitrah manusia. Seperti itu. Jadi tidak diperbolehkan di hukum Islam dan seperti di Indonesia. Hukum Islam mengenai masturbasi dan onani dalam kajian fikih dikenal setelah istilah alias mengeluarkan sperma tanpa melalui sekama sendiri maupun tangan lain dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan dengan tujuan memenuhi dengan seksual. Hanya saja bahasa sehari dibedakan pada laki-laki dengan istilah onani, perempuan dikenal dengan istilah masturbasi. Ulama fikih memperbolehkan ijma baik dengan tangan maupun dengan yang lain bila dilakukan bersama pasangan yang sah. Begitu, selama tidak ada perkara yang mencegah dari suami atau istri seperti haid, nifas, puasa, atau itikaf atau ibadah haji, sebab pasangan adalah tempatnya bersenang-senang menyalurkan kebutuhan seksual yang dibenarkan oleh syariat. Begitu. Para ulama mengharamkan adalah ulama Maliki. Berarti ada beberapa ulama yang berpendapat tidak boleh dilakukan, yaitu ulama Maliki dan Syafi'i. Ulama Syafi'i beralasan bahwa Allah memerintahkan dan menjaga kemaluan kecuali diharapkan istri atau budak perempuan yang didapat dari hasil peperangan sebagai ayat Al-Quran yang artinya dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri mereka, budak yang mereka miliki, maka sungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Quran surah Al-Mu'minun 5-6. Demikian ulama Syafi'i, ijma onani atau masturbasi merupakan kebiasaan buruk yang diharamkan oleh Al-Quran dan Sunnah.
Hanya saja dosa onani atau masturbasi lebih ringan dosanya dari berzina karena bahayanya tak sebesar yang diambil perzinaan. Eh, Seperti kacaunya garis keturunan dan sebagainya. Itu eh, beberapa materi yang saya sampaikan dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Mungkin saya tidak sesuai dengan media pembelajaran dari seperti kawan-kawan yang dilakukan, tapi saya juga beranggapan eh, eh, saya cuma ada seperti ini. Kekurangan yang saya dapatkan dari apa yang saya sampaikan itu datangnya dari saya. Kebenaran hanya datang kepada Allah. Terus kenapa alasannya media pembelajaran saya buat seperti ini, hanya menjelaskan dan tidak terlalu urgent. Pertama, saya mendengar dari kata-kata kawan saya, dari berpakaian saya juga sudah berbeda, tapi hasilnya seperti ini. Baiklah, mungkin itu kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.